Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran 4. Materi ini ada di halaman 134 sampai dengan 140. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 4, ayo membaca anak-anak. Tampak pada gambar Siti dan keluarganya sedang bekerja sama untuk membersihkan rumah. Hari Minggu adalah hari libur. Seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Seluruh anggota keluarga dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti yang dilakukan keluarga Siti. Pada saat hari libur, mereka bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga. Ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga. Anak berperan sebagai anggota keluarga. Kewajiban ayah bertanggung jawab mencari nafkah. Ayah juga yang melindungi keluarga. Ibu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Tugas ibu diantaranya adalah menyiapkan makanan untuk keluarga, serta mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman. Ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah mencari nafkah. Kewajiban anak-anak yaitu belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Tugas yang dapat dilakukan anak-anak yaitu merapikan mainan setelah digunakan. Anak-anak dapat juga membantu hal lainnya, seperti menyapu, mengepel, menyiram tanaman, atau merawat tanaman. Selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga mempunyai hak. Contoh hak ayah dan ibu yaitu dihormati dan disayangi anak-anak. Anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi sila kelima Pancasila. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, anak-anak, apa sajakah peran dari ayah? Peran ayah dalam keluarga adalah sebagai kepala keluarga, mencari nafkah, dan melindungi keluarga. Pertanyaan kedua, selain peran yang telah disebutkan dalam teks, sebutkanlah peran ayah yang lain. Ibu memberi contoh anak-anak, peran ayah yang lain adalah mendidik anak dan membahagiakan keluarga. Pertanyaan ketiga, anak-anak, apa bunyi sila kelima Pancasila? Bunyi sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan keempat, sikap menjaga keseimbangan hak dan kewajiban adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Tulislah satu hak dan satu kewajibanmu di rumah. Bu memberi contoh, hakku di rumah adalah mendapat kasih sayang dari orang tua dan saudaraku. Kewajibanku di rumah adalah menghormati ayah dan ibu. Soal kelima, sikap melaksanakan tugas-tugas di rumah merupakan pelaksanaan dari kewajiban. Tulislah daftar tugas anggota keluargamu di rumah. Ibu memberi contoh anak-anak. Ini yang pertama, anggota keluarga adalah ayah. Tugasnya adalah merawat ayam peliharaan. Yang kedua, anggota keluarga ibu, tugasnya adalah memasak dan mencuci. Yang ketiga, kakak, tugasnya adalah menyapu dan mengepel lantai. Dan anggota keluarga yang keempat adalah aku.
Tugasnya adalah menyapu halaman dan menyiram tanaman. Ayo bercerita anak-anak. Siti menceritakan kegiatannya sehari-hari di rumah. Ia mendapat tugas untuk menyiram tanaman setiap sore. Biasanya Siti menyiram tanaman setelah menyapu dan mengepel lantai. Apa yang menjadi tugasmu sehari-hari di rumah? Bagaimanakah perasaanmu saat melakukan tugas? Ceritakanlah pengalamanmu dalam melaksanakan tugas sehari-hari di rumah. Ibu memberi contoh anak-anak. Dalam keluargaku, tugasku sehari-hari adalah menyapu halaman rumah dan menyiram tanaman. Aku melaksanakan tugas itu setiap hari. Aku menyapu halaman rumahku setiap pagi. Menyapu halaman bukan pekerjaan yang berat, karena halaman rumahku tidak terlalu luas. Sore hari, aku menyiram tanaman yang ada di halaman rumah. Ada beberapa tanaman bunga kesukaan ibuku yang harus aku siram. Aku senang menyiramnya karena tanaman bunga itu tumbuh subur dan bunganya bermekaran. Ayo menulis anak-anak. Siti dan teman-temannya akan melakukan kegiatan wawancara. Mereka akan mewawancarai orang di sekitar sekolah tentang cara perawatan tanaman. Sebelum melakukan kegiatan wawancara, mereka belajar membuat pertanyaan wawancara. Siti akan membuat daftar pertanyaan tentang cara perawatan tanaman. Kita bantu Siti membuat daftar pertanyaan yuk. Baik, di sini Ibu memberi 5 contoh kalimat tanya dengan kata tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan kapan. Dimulai dari pertanyaan ke-1. Apa tanaman yang Bapak tanam di kebun? Pertanyaan kedua. Siapa yang merawat tanaman itu? Yang ketiga, mengapa Bapak memilih tanaman itu? Pertanyaan keempat, bagaimana cara merawat tanaman itu? Dan pertanyaan kelima, kapan Bapak memupuk tanaman itu? Ayo mencoba anak-anak, lakukanlah kegiatan wawancara. Kamu dapat melakukannya secara berkelompok. Baik, ini Ibu memberi contoh anak-anak, wawancara tentang cara merawat tanaman. Dimulai dari Udin. Di sini tokohnya ada 4 anak-anak. Ada Udin, ada Pak Doni, ada Beni, ada Edo. Pewawancaranya ada 3 yaitu Udin, Beni, dan Edo. Sedang narasumbernya adalah Pak Doni. Wawancara dimulai dari kalimat yang diucapkan oleh Udin. Apa tanaman yang Bapak tanam di kebun? Di kebun saya menanam tanaman mangga. Siapa yang merawat tanaman itu, Pak? Yang merawat ya saya, dibantu anggota keluarga yang lain. Mengapa Bapak memilih tanaman itu? Bapak memilih tanaman mangga karena mudah perawatannya dan cepat berbuah. Bagaimana cara merawat tanaman itu? Caranya disiram dan dipupuk secara teratur, disiangi gulmanya, dan dibasmi bila ada hama. Kapan Bapak memupuk tanaman itu? Bapak memupuk tanaman mangga setiap 2 bulan sekali. Ayo mencoba anak-anak. Tanaman akan tumbuh sehat bila cukup mendapat air dan sinar matahari. Manusia akan sehat jika banyak bergerak atau berolahraga. Dengan bergerak, maka peredaran darah dalam tubuh akan lancar. Peredaran darah yang lancar membantu penyebaran oksigen ke seluruh tubuh. Permainan tapak gunung banyak melakukan gerakan. Dalam permainan ini dilakukan gerakan melompat, menekuk, dan memutar. Permainan tapak gunung membuat badan menjadi sehat. Saat melakukan permainan tapak gunung, ada beberapa sikap yang perlu kita ingat. Sikap sportif dan sabar menunggu giliran perlu dilakukan. Saat memenangkan permainan, kita harus bersyukur dan tetap rendah hati.
Sebaliknya, saat kalah, kita berbesar hati mengakui kehebatan lawan. Jika semua hal itu dilakukan, maka bermain tapak gunung akan bertambah seru. Melakukan permainan tapak gunung. Siti dan teman-temannya berkumpul di lapangan. Kegiatan olahraga hari ini akan melakukan kegiatan tapak gunung. Nanti anak-anak bisa mempraktikkan sendiri bersama teman-teman, didampingi oleh bapak atau ibu guru di sekolah. Baik, ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.